Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu Erna. Mohon maaf Bu, mengganggu ini. Tidak apa-apa Bu. Ini Bu, rencananya hari ini saya bersama Bu Dewi akan melakukan coaching, kegiatan coaching dengan Alur Tirta. Saya berharap Ibu hari ini bisa membantu menemani kami berdua Bu dalam kegiatan tersebut. Oh, insya Allah Bu, saya bisa membantu. Kira-kira untuk kegiatan coaching dimulai dari jam berapa ya Bu? Insya Allah jam 9 pagi ini Bu. Oh begitu, baik, silakan Bu. Kira-kira Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya Bu? Ini Bu, dalam Alur Tirta coaching ini saya kan ada kompetensi coaching yang harus saya miliki ya Bu ya, dan saya tuh merasa dalam tahapan yang ketiga Bu, dalam mengajukan pertanyaan berbobot, saya mohon Ibu dapat membantu saya mengembangkan kompetensi tersebut. Oh begitu. Lalu bagian mana yang Ibu ingin saya untuk amati? Pada bagian penyusunan kalimat pertanyaan kepada coach saya nanti Bu. Di sana kan saya diminta untuk menggali potensi coach dan berusaha agar si coach itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut Ibu. Oh begitu. Terus bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu? Iya Bu, kalau misalnya yang saya miliki gambaran saya nih, kegiatan coaching ini kan bisa berjalan jika tiga hal tersebut sebagai kompetensi coaching itu mampu Bu ada dalam diri saya. Nah, saya berharap kehadiran Ibu nantinya dapat membantu saya melakukan coaching dengan baik Ibu. Oh begitu. Lalu harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini bagaimana ya Bu? Harapannya tentu saja saya bisa melaksanakan kompetensi coaching itu secara menyeluruh ya Bu ya, secara semuanya tahapannya itu saya bisa lalui kegiatan coaching ini dengan Alur Tirta, di mana di Alur Tirta ini ada 4 tahapan Bu. Iya, dari tujuannya, mengidentifikasi ya Bu ya, kemudian nanti sampai kepada kegiatan tanggung jawab coach tersebut Bu. Oh begitu. Baik Ibu, silakan melakukan coaching dengan Ibu Dewi. Baik Ibu, terima kasih. Bu Dewi, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan praktik coaching dengan Alur Tirta. Di samping kita sudah ada Ibu Kepala Sekolah nih, Bu Tia. Mudah-mudahan Ibu bisa mendampingi kami, Bu Tia. Iya, baik. Untuk Bu Erna, Bu Dewi, silakan melakukan kegiatan coaching. Baik, terima kasih Ibu Deni. Bu Dewi, bisa kita mulai nih perbincangan kita Bisa, hari ini? silakan. Iya, begini Bu Dewi, apa yang mau Ibu ceritakan nih pada hari ini? Begini Bu Erna, akhir-akhir ini tuh saya tuh merasa ya murid-murid di kelas saya itu yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, seperti kayak males-malesan gitu tuh Bu. Iya. Selain itu jumlah murid saya yang mengerjakan tugas nih, kalau saya memberikan tugas tuh paling yang terkumpul 50% Bu. Jadi seperti itu Bu. Jadi menurut Ibu Dewi, apa yang Ibu harapkan nih dari obrolan kita hari ini? Iya Bu, saya tuh mengharapkan solusi atas persoalan yang tadi saya paparkan ya Bu ya, terkait antusias anak dalam kegiatan pembelajaran dan pemenuhan tugas-tugas mereka Bu. Baik, menurut Ibu Dewi, hal apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu kurang antusias nih dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu? Iya Bu, kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, mungkin lebih banyak membosankan ya Bu ya, terlalu monoton, terus saya terlalu dominan berbicara, tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkembang, sering bercerita di depan murid-murid. Terus yang kedua nih Bu, saya tidak memberikan kesempatan ya kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Jadi saya itu cenderung mendominasi
kegiatan belajar di sih, kelas ya Bu ya. Iya. Oh begitu Ibu. Kira-kira apa saja nih yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu di kelas? Iya Bu, menurut saya sih setiap murid itu pastinya ya menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, yang tidak membosankan, itu sih Bu. Iya, saya sependapat sekali dengan Bu Dewi ya untuk hal ini. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja nih yang bisa membuat murid-murid Ibu nantinya bisa asik dan tidak bosan nih pada pembelajaran yang Ibu ajar di kelas? Sebenarnya sudah terpikir sih Bu ya, seharusnya memang pembelajaran itu yang sering saya lakukan berpusat pada saya ya Bu ya. Jadi menurut saya itu pembelajaran itu harusnya memang berpusat pada murid. Terus murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Terus kemudian ada mungkin lebih banyak ice breaking ya Bu ya. Anak-anak tuh senang kalau diajak bergerak atau kayak game gitu supaya pembelajaran lebih menarik dan anak-anak lebih fokus Bu. Baik, lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-muridnya Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias nih dalam pengumpulan tugasnya? Kemungkinan juga karena tugas-tugasnya terlalu banyak, mungkin variasi pemberian tugasnya yang terlalu atau semua sama gitu ya Bu, yang monoton tanpa saya juga memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, jadi anak-anak mungkin jadi tidak tertarik untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Begitu ya Bu Dewi. Kalau boleh tahu nih Bu Dewi, Ibu tuh menggunakan sumber belajar apa saja yang di kelasnya? Saat ini sih Bu lebih banyak buku teks ya dari perpustakaan. Oh. Begitu sih Bu. Jadi lebih banyak buku teks sih yang saya ingat sih begitu. Ini selain sumber belajarnya dari buku teks nih, sumber belajar apa lagi nih yang bisa Ibu Dewi terapkan di dalam pembelajaran? Iya sebenarnya Bu, kalau saya pikir dan saya lihat nih ya Bu ya, kalau saya suka lihat-lihat di media-media pembelajaran, sebenarnya banyak sumber belajar dari video, YouTube, apalagi anak-anak sekarang memang terkonsentrasi di gadget ya Bu ya. Artikel di blog, terus ada tulisan ilmiah di internet, atau juga bisa tuh menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok, IG. Anak-anak sekarang kan seneng ya Bu, rata-rata mereka itu punya akun tersebut dan bisa, dan nggak perlu diajarin tuh Bu anak-anak, malahan pintaran mereka daripada kita kadang yang belajar betul. Nah betul sekali ya Bu Dewi ya. Saya yakin sekali nih kalau Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran di kelas, pasti itu bisa membuat murid-murid Ibu kembali antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Betul Bu, insya Allah Bu. Nah, jadi sekarang apa nih rencana Bu Dewi ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini ya? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan tuh, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi itu Bu, TikTok, YouTube, IG ya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak gitu. Mungkin tugas yang terlalu banyak itu membebani ya. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya, jadi nggak semua disamaratakan. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka itu termotivasi dan senang mengerjakan tugas-tugasnya. Ya Allah, bagus sekali Bu Dewi. Rencana Bu Dewi ini mudah-mudahan bisa terlaksana dan berhasil dengan baik ya Bu Dewi. Amin, insya Allah Ibu. Iya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Insya Allah kedepannya nih Bu ya, mungkin pembelajaran itu memang seharusnya disusun dari mulai perencanaan pembelajaran yang mengasihkan. Jadi saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran itu yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar supaya anak itu bisa mengeksplorasi diri, eksplorasi materi, sehingga murid-murid juga dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga ingin ya murid-murid itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Jadi mereka tuh belajar motivasinya intrinsik tuh dari diri sendiri. Jadi saya akan serahkan pembinaan sumber belajar tuh nantinya kepada murid-murid sendiri. Luar biasa, bagus sekali Bu Dewi. Saya sangat mendukung apa rencana Bu Dewi nanti ya Bu Dewi. Mudah-mudahan Allah ridho semua berjalan lancar sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Baik Bu Dewi, demikian tadi saya menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan coaching. Kemudian saya berharap Bu Dewi ke depannya bisa fokus untuk melaksanakan pembelajaran di kelas yang lebih baik nantinya Bu Dewi. Amin Ibu, ya Allah, terima
Makasih banyak Bu Erna untuk waktunya untuk sharing. Saya tuh jadi lebih lega ya, termotivasi ke depan itu insya Allah akan menjadi guru yang lebih dirindukan. Dan kita semua menjadi guru yang dirindukan ya, Bu Kepala Sekolah juga dan Bu Erna juga. Terima kasih sudah mendengarkan segala keluh kesah saya sampai saya akhirnya termotivasi dan menemukan sendiri nih solusi, dikuatkan oleh Bu Erna. Baik, sama-sama Ibu Dewi. Terima kasih banyak juga. Saya banyak belajar nih hari ini dari Sama-sama Bu Dewi. Ibu. Kebetulan ini saya ada kelas ini Bu, setelah ini saya mohon izin. Mangga Bu Dewi. Terima kasih ya Bu Erna. Mangga. Selamat belajar kembali Ibu Dewi. Baik, Bu Erna. Tadi saya sudah melihat kegiatan coaching Bu Erna dengan Alur Tirta. Iya Ibu. Ada beberapa pendapat atau pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Baik Ibu, saya menilai dari kegiatan coaching tadi, saya sudah mulai bisa memiliki kepercayaan diri ya Bu ya, untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dewi terkait dengan menggali potensi dan mencari pemecahan masalah sendiri oleh Bu Dewi. Oh begitu. Iya Bu. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian ya? Karena tadi saya melihat Bu Dewi begitu antusias menjawab beberapa pertanyaan dari saya, dan saya juga melihat ada keinginan kuat sekali dari Bu Dewi untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan di kelasnya. Oh gitu ya Bu. Kalau kira-kira boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Mangga silakan Bu. Ya. Setelah saya mengamati tadi, pada saat Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk, terutama pada saat tahap kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif sekali. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu atas apresiasinya. Sama-sama Bu. Jadi bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar ini? Masya Allah, Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih kepada Ibu yang telah mengapresiasi kegiatan coaching saya hari ini. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang bisa dikembangkan. Misalnya tadi saya saat coaching Ibu, saya mengamati Ibu melakukan kegiatan yang merujuk beberapa pertanyaan. Jadi kalau merujuk ke standar seharusnya tidak menggunakan kata yang menjustifikasi. Bagaimana pendapat Ibu? Betul sekali Bu. Saya tadi merasa dalam acara coaching yang saya lakukan bersama Bu Dewi tadi masih ada beberapa pertanyaan yang memang saya menggunakan kalimat tanya mengapa ya Bu, yang sebaiknya memang kan harusnya dihindari ya Bu. Tapi saya masih melakukan hal itu. Baik Bu Erna. Jadi Bu Erna, bagaimana untuk rencana tindak lanjutnya? Baik Ibu, untuk rencana tindak lanjut saya akan berusaha berlatih, melakukan coaching kembali agar semua tahapan dalam kompetensi coaching bisa saya lakukan dengan baik. Oh begitu. Lalu kira-kira yang sudah terbayang tuh, yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa Ibu di area ini apa ya? Baik Ibu, dalam tahapan mengajukan pertanyaan berbobot tadi, saya akan berusaha membuat instrumen pertanyaan yang memang menggunakan kalimat-kalimat pernyataan yang tidak boleh menjas ya Bu ya, dengan menghindari beberapa kata seperti mengapa dan apa yang kemudian nanti membuat saya menjadi piawai Bu untuk membuat pertanyaan yang menggali potensi serta membuat si coaching ini mampu mencari solusi untuk permasalahannya. Baiklah Bu Erna, dari hasil pengamatan kegiatan coaching kali ini sudah saya masukkan di dalam catatan form supervisi akademik saya. Lalu sebagai penutup, izinkan saya menyatakan hasil supervisi ini, yaitu Bu Erna telah melaksanakan tahapan kegiatan coaching dengan menggunakan Alur Tirta dengan baik, dan kedepannya komitmen Ibu Erna untuk membuat instrumen pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Baik Bu Tia, terima kasih banyak. Masya Allah, doakan saya ya Bu, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya.
Amin. Semoga kita menjadi guru yang selalu baik ya Bu. Amin. Mangga Ibu, saya langsung permisi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.